Nah, jadi gini kawan ya, setelah saya mendapatkan email dari YouTube itu, saya harus menjalankan 3 tahap pemantauan. Nah, dari tahap pemantauan ini semua konten-konten yang kita upload ataupun yang kita buat itu, nah di situ dicek semuanya. Nah, hasil pengecekan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Ya, santai-santai aja ya. Tetapi di sini saya akan berbagi pengalaman saya selama nge-YouTube. Mungkin kurang lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun lebih kali ya. Nah, untuk bulan ini, tahun ini, dan di akhir bulan ini, bulan Desember ya, masuknya 2022, saya barusan dapat email yang artinya saya apa ayo mungkin bingung, saya barusan diterima dari YouTube, barusan dimonet. Itu pun nggak langsung dimonet ya, saya itu artinya sudah memenuhi syarat dari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, dari situlah saya tuh melakukan perjuangan kembali. Kenapa harus melakukan perjuangan kembali ya? Dari masa awal saya pembuatan YouTube atau YouTube itu dari 1 tahun yang lalu ya, saya mengalami kendala-kendala. Tetapi di sini buat kawan-kawan yang masih tetap berjuang untuk mendapatkan atau diterima dari YouTube atau memenuhi syarat dari 1000 dan 4000 jam tayang, kita harus tetap sepakat ya. Karena kenapa? Nah, jadi gini kawan ya, setelah saya mendapatkan email dari YouTube itu, saya harus menjalankan 3 tahapan dulu. Yang pertama itu biasa ya, pendaftaran ya. Kita mendaftarkan untuk mendapatkan apa sih, Google AdSense ya. Nah, setelah itu pun yang ketiganya itu kita masih tahap pemantauan. Nah, dari tahap pemantauan ini nih yang sering kita, kalau orang bilang dagdikduk ya, apa tuh, berdebar-debar apa tuh, karena tahap pemantauan ini dari pihak YouTube itu mungkin ngecek semua konten-konten yang kita upload ataupun yang kita buat itu. Nah, di situ dicek semuanya. Nah, hasil pengecekan itu, nah kita mungkin saya pribadi nih, saya ngerasa, waduh, gimana ya konten saya, ada nggak ya salah satu video saya yang melanggar ataupun re-upload ataupun ya intinya yang mengandung spam kayak gitu, mengandung pelanggaran. Nah, di situ saya diem nunggu yang katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pas saya nunggu itu, saya dalam jangka 2 hari ya, dapat email balasan. Apa jawabnya? Jawabnya, selamat Anda diterima, Anda dimonet. Seneng saya di situ, ampun deh senengnya, wow pokoknya. Cuman ada lagi kelanjutannya. Tetap saya gembira ya, gembira banget ya, karena bayangin 1 tahun saya baru dimonet. Untuk mendapatkan VIN-nya itu harus kita minimal punya $10. Nah, dari $10 itu tuh ya, dari $10 baru kalau udah dapat $10 baru kita dapat PIN. Nah, sebelum mendapatkan PIN juga kita harus mengisi data ya. Data itu artinya alamat kita ya, karena PIN itu dikirim melalui oleh YouTube melalui ke alamat kita ya, maksudnya kayak gitu. Setelah PIN dapat, masih juga tetap berjuang. Merosot ini. Slow aja ya, santai aja. Mungkin di sini saya dibawa slow, dibawa santai, menghilangkan tegang saya. Bukan tegang ya, tegang gembira gitu. Nah, sudah dapat $10 pun ya, $10 udah dapat nih. Saya ya, kalau kita rame-rame, ini saya. Untuk mendapatkan penggajian pun minimal harus sampai $100. Itu baru minimal, batas ambang minimal yang bisa diambil. Nah, jadi untuk kawan-kawan masih berjuang untuk mendapatkan untuk dimonet, selalu semangat. Tipnya satu, ketika kita membuat konten atau membuat kreator ide-ide ataupun tayangan-tayangan yang menarik, hiburan apapun, upload. Cuman syarat satu,
dalam tahap pemonetan itu artinya tahap pemantauan itu dicek semua video-videonya. Mungkin semua video yang kita upload itu apakah ada yang mengandung spam atau pelanggaran. Buatlah konten yang seide kreatif mungkin, sekreatif mungkin ya, maksudnya sekreatif. Jangan lakukan spam-spaman, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena di situ tantangan kita itu tantangannya pas kita itu sudah memenuhi syarat, dan ketika kita mau dimonet itu benar-benar disaring semua video kita. Disitulah kita penentuan kita ini diterima apa enggak ataupun dimonet apa enggak. Itulah tahap yang penentuannya. Itu dari mana? Dari semua video-video kita yang diupload. Jadi hindari itu. Itu tip pesanan saya ya. Karena saya juga ngalamin seperti itu. Ya, mungkin ada salah satu video saya yang apa ya, yang melanggar, cuman saya hapus, udah saya hapus dulu ya. Jadi itu. Terus yang kedua, tetap semangat. Karena semangat itulah yang membuat kita itu tetap berjuang, tetap menempuh buat semuanya yang ini ya, buat kawan-kawan semua. Apalagi ya, pengalaman-pengalaman yang saya alami ketika saya masih dalam berjuang untuk diterima atau dimonet itu ya, tips saya mungkin dari situ ya, dari buat video yang seoriginal mungkin. Terus yang kedua, ketika kita nge-YouTube gitu, emang di pikiran kita, wah bener kita mau nge-YouTube. Kalau saya dibawa enjoy dalam arti ada yang nonton, alhamdulillah. Nggak ada yang nonton ya tetap berjuang sih, tetap gimana caranya video saya bisa ditonton, karena berkat kawan-kawan semua, berkat kalian semua saya dapat supportnya. Nah, akhirnya saya bisa diterima. Itu tip dari saya seperti itu. Bawa enjoy ketika kita membuat konten dan kita upload, bawa enjoy di situ. Terus satu, komunikasi. Ketika ada yang komen, kita balas komen. Tapi komen itu, jaga komen itu, jaga jangan sampai ada kata spam. Misalkan kawan kita membuat komen, balas aja komen kita. Minimal kita kasih love minimal. Karena berkat kalian lah saya bisa begini. Seandainya pun ya banyak yang komen nggak saya kebales, saya minta maaf. Mungkin yang Anda rasakan ntar juga akan saya ngalamin seperti saya. Saya ngomong apa lagi ya, ini ngomong kegembiraan tapi masih tahap berjuang juga. Karena dari $10 sampai ke $100 itu mendapatkan dolar itu nggak mudah gitu. Kenapa saya bilang nggak mudah? Mudah tapi sulit tapi mudah. Artinya kreatif dan kreator kita lah di sini diolah. Apa maunya penonton, apa inginnya penonton, apa yang betah penonton buat video kita ya, yang kita suguhkan buat penonton itu. Disitulah ide-ide kita dikerahkan. Karena gini, setelah dimonet, setelah diterima, sudah lagi tidak ada yang namanya itu dibayarnya itu mengejar subscribe ya. Kalau subscribe udah lewat. Jadi itu kawan-kawan ya, tip dari saya, dan semoga kawan-kawan yang masih tahap berjuang untuk mendapatkan monet dari YouTube ya tetap semangat, tetap buat konten-konten yang sekreatif mungkin, dan saya doakan kawan-kawan semua, saudara-saudaraku semua sukses dalam perjuangan untuk menjadi YouTuber yang sukses. Oke, ini pengalaman saya berbagi gimana perasaan saya, dan untuk ini makanya saya berbagi buat kawan-kawan semua. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mensupport saya, yang sudah mensubscribe saya, serta komen, serta nge-share video-video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih, karena berkat kalian lah saya bisa diterima, karena berkat kalian lah saya bisa bisa berkreasi, bisa berkreator untuk menjadi YouTube yang baik, YouTube yang seperti itu ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber, salam Indonesia.